Halo, Pisces. Wah, eh Pisces Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Pisces. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. So, kita cek energi Pisces ya. Dan orang yang dealing sama Pisces, orang yang difokuskan Pisces juga begitu ya. Oke, mari kita lihat. Baiklah. Pisces. Wah, ini ada card adjacent possibilities. Baik. Jadi kalau aku lihat ini bisa kamu nih. Cuma karena general, jadi kayak bisa vice versa gitu, bisa dianya. Cuma ya kalau ini misalkan kamu, aku ngerasa beberapa kalian itu ya punya beberapa pilihan ya. Mungkin ada yang dipikirin tentang beberapa hal, ada yang dipikirin tentang beberapa pilihan gitu ya. Nah, ini lumayan bikin stres ya kan, Say? Ya kadang bikin pusing gitu. Soalnya mengganggu sih, mengganggu perasaan, mengganggu pikiran, mengganggu aktivitas. Mungkin ya kadang kamu mikirin tentang percintaan, tapi ya kadang mikirin tentang kerjaan, mikirin keuangan, mikirin masa depan. Tapi tetap aja masih ada energi masa lalu. Begitu ya, semua ada berputar-putar di pikiran kamu. Jadi kayak ya mungkin karena kamu sensitif ya Pisces, karena kamu punya sensitivitas yang tinggi, jadi energi apa aja itu masuk ke kamu gitu. Misalnya siapa nih yang mikirin kamu, mau ini orang lama yang fresh juga atau siapa yang mikirin kamu, itu energinya nyampe ke kamu. Kamu bisa menerima energi-energi orang kayak gitu. Orang yang mikirin kamu, orang yang membicarakan kamu, orang yang nyinyir juga, ya kamu bisa menangkap energi itu. Jadi ya kadang ada situasi-situasi baper gak jelas, kadang ngerasa ya kalau sensi tuh sensinya luar biasa. Kadang kalau sedih banget, tapi kadang bisa ketawa gak jelas gitu. Kadang kalau bahagia bisa bahagia banget, ya kalau sedih tuh bisa sesedih-sedihnya gitu ya. Kayak itu berapa aja, tapi ini bisa vice versa. Ada loh orang yang sedang sedih memikirkan kamu. Mungkin karena ini dia sayang banget ya sama kamu. Aku ngerasa ada yang kehilangan kamu. Ini bisa vice versa ya. Bisa dia nih kehilangan kamu atau ya begitulah. Makanya aku ngerasa aroma masa lalu itu masih ada menghampiri kamu. Aku bisa bilang orang ini tuh kehilangan support, kehilangan kasih sayang kamu. Dia menyadari kalau kamu tuh yang tulus sebenarnya. Kamu yang sabar ngadapin dia gitu. Dan sekarang keadaan dia itu sedih banget sih kalau beneran nih ya kalian gak ketemu. Kalau misalnya beneran gak ada komunikasi ya, dia sedih banget. Beberapa dari mereka tuh lagi sulit hidupnya, lagi susah hidupnya. Jadi butuh kasih sayangmu. Atau jangan-jangan ya itu butuh bantuanmu. Setidaknya perhatian kamu gitu, Kak. Tapi di sini aku lihat beberapa kalian ngerasa
gimana ya, mungkin ada orang yang membutuhkan kamu, tapi kamu juga ngerasa ya kamu butuh seseorang yang bisa mengerti kamu. Mungkin kamu ya kadang ngerasa capek, aku kok harus memahami orang, kapan aku dipahami oleh orang, aku kok mengerti orang terus, kapan orang mengerti aku. Nah, beberapa kalian ngerasa, kok aku jaga perasaan orang terus, kapan orang menjaga perasaanku. Wah, nah begitulah saya. Tapi di sini semesta bilang ya, apapun kesedihanmu, air mata yang pernah jatuh di pipi kamu yang gemoy itu ya, itu akan terbayarkan nanti dengan ya berkah-berkah baru. Ada kok rejeki-rejeki, anugerah-anugerah baru nantinya. Jadi percayalah, di balik air mata itu kamu akan diberikan juga kebahagiaan di masa depan. Oke, sekarang kita kepoin. Kita cari tahu energi dia ya. Energi dia ke kamu, perasaan dia ke kamu. Baiklah. Thank you. Wah, di sini ada Healer of the Ages, Happy Family. Jadi ini aku merasa seseorang yang dealing sama kamu ya, perasaan dia itu, dia lagi bingung banget ya. Jangan-jangan pikiran dan perasaannya itu tidak sejalan, atau apa yang dia lakukan dengan kata hatinya itu tidak sejalan. Misal dia ngelakuin sesuatu yang gak enak ya, kayak misalnya menghindar, menjauh, atau dia ini nyakitin kamu. Tapi walaupun itu yang dia lakukan, sebenarnya kata hatinya ini mencintai kamu gitu. Soalnya aku ngerasain energi orang yang selalu mikirin kamu sekarang. Bahkan ini lebih dari satu ya. Ada yang mikirin kamu ini lebih dari satu, Kak. Mungkin yang mikirin kamu ini ada orang masa lalumu, mantanmu kah? Ya, bisa mantan teman, mantan pasangan, rekan kerja atau apa. Ada yang mikirin kamu. Ada seseorang yang ini mungkin punya hubungan spiritual ya, atau ada koneksi spiritual sama kamu. Mungkin dia sering ada di pikiranmu, sering datang ke mimpimu kah, atau vice versa, dia sering memimpikan kamu, atau ya dia nggak bisa move on dari kamu. Aku ngeliat gitu. Ini ada yang cinta mati banget sama kamu ya, cuma di sini keras orangnya ya, keras banget gitu. Jadi ya mungkin dia nggak mau lah menunjukkan begitu ya, kalau dia cinta mati sama kamu. Tapi aku rasa ya semesta tahu lah, orang ini besar banget cintanya ke kamu. Mungkin ini karena kebaikan yang udah kamu tanam ke dia ya. Ini bisa siapa aja sih, Kak. Ada teman lama di sini masih mikirin kamu, orang lama. Terus jangan-jangan yang terkoneksi ini sama kamu, ini ada juga keluarga kamu yang mikirin kamu gitu. Atau ini punya keluarga, atau ya begitu, ada pengaruh keluarga di kehidupan dia. Tapi dia cinta mati sama kamu. Jadi seumur hidup orang ini masih aja mikirin kamu. So ya aku rasa coba ikuti intuisimu, tapi ya pakailah kata hatimu. Sebenarnya kamu tahulah orang ini siapa. Di balik arogannya dia mungkin, di balik keras kepalanya, di balik gengsinya atau apa, sebenarnya ini punya perasaan yang kuat ke kamu. Beberapa dari mereka ya memang gak bisa berbuat apa-apa, jadinya cuma bisa mikirin kamu aja. Tapi saking fokusnya mikirin kamu ya begitu jadinya. Kamu bisa merasakan energi orang ini, karena orang ini fokus banget mikirin kamu gitu. So beberapa dari mereka ini kadang ngerasa ya,
Mungkin kamu tuh hanya sekedar bagian dari perjalanan hidupnya dia. Tapi kadang dia renungkan, ya harusnya aku berjuang aja lah buat kamu gitu. Cuma aku tuh ya punya ego yang besar yang nggak bisa dikendalikan. Beberapa dari mereka ngerasa, ya toh juga kan kamu yang baik, kayaknya kamu yang bakalan mau nyari aku gitu. Toh juga kamu yang sabar, paling kamu juga yang mau buka komunikasi duluan sama aku. Nah, ada yang kayak gitu. Ini bisa vice versa. Atau sama-sama ini kali ya, nunggu-nunggu siapa yang mau mulai duluan, siapa yang mau silaturahmi duluan, seperti itu. Itu sih. Tapi beberapa kalian itu apa ya? Ya kalau tiba-tiba nih kepikiran dia, entah karena dia mikirin kamu atau apa, kamu bisa jadi baper gitu, ya. Contoh, nggak tahu kenapa gue jadi mikirin nih orang, jangan-jangan dia mikirin gue di sana, atau kamu udah tahu nih orang nggak worth it lah, kayak nggak layak untuk dipikirin, tapi tiba-tiba kayak ada aja di pikiran kamu, bahkan di mimpi ya beberapa, atau nih vice versa. Ya kamu jadi baper aja, dia kenapa ya, kok tiba-tiba aku mikirin dia ya, jangan-jangan dia di sana kenapa-kenapa gitu ya. Kamu jadi baper, bawa perasaan gitu. Bahkan beberapa kalian kasihan, apakah dia di sana kurang kasih sayang dari aku? Apa nggak ada kali ya yang sesabar aku? Nah, beberapa kalian ngerasa gitu ya, bisa vice versa gitu loh. And then ya gitu, ada yang menyesal aja karena nggak berjuang ke kamu. Tapi kita lihat lagi ya klarifikasinya. Pisces. Ini ada Taurus, itu kak, Taurus sama Libra, Gemini, Aquarius, itu ada Cancer ya, strong juga. Capricorn sama Virgo. Oke. Six of Swords, ini strong banget Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius. Baik, mungkin ada sesama Pisces ya, bisa energi aja. Jadi ini beberapa kalian punya beberapa pilihan seperti aku bilang tadi. Entah memang ada lebih dari satu orang pengen mendekat ke kamu, tapi bisa juga lebih dari satu tawaran datang ke kamu, entah dalam kerjaan, bisnis, usaha, atau ya percintaan itu. Kayak ya kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, tapi kamu bingung memilihnya nantinya, atau kamu udah ngerasain ya beberapa kalian gitu. Cuma ya ini mungkin karena kamu udah pernah tersakiti, kamu jadi kayak hati-hati gitu mengambil keputusan. Meskipun sebenarnya ada satu yang kamu fokuskan. Contoh ya, entah si Rodolfo itu nanti muncul, ya kan? Si Esperanza muncul, Yolanda muncul, si Rangga muncul. Nah, ada sih satu yang kamu sayang banget gitu ya. Kamu sayang banget sama satu orang di antara mereka. Cuma kamu lebih kayak, ya mikirin dulu lah, gak mau tersakiti lagi lah atau apa. Ya gitu juga dengan apapun ya, pilihan-pilihan di hidup kamu. Kamu kayak pengen punya planning, punya rencana yang matang, supaya gak salah memilih, atau gak salah mengambil langkah, gak salah mengambil keputusan gitu. And then ya di sini ya kamu berusaha seimbang ya. Ini beberapa kalian sih, ada yang memang kamu fokusnya ke masa depan. Ya walaupun kadang masih mau dikit-dikit nih ngintip-ngintip atau menoleh ke belakang, tapi beberapa kalian ya bisa sih belajar move on atau belajar benar-benar ikhlasin masa lalu kamu. Cuma di sini ya, saat kamu ikhlasin masa lalumu, ya satu persatu dari mereka ini datang sih, entah di masa depan atau kapan, atau udah ada yang merasakan gitu.
Atau ya kamu cuekin aja orang-orang toksik, orang-orang yang gak ada faedahnya ya. Ternyata nanti mereka mendekat lagi, dan mereka ini mendekat pada saat kamu berjaya atau kamu sudah berjaya. Kalau kamu udah stabil nih secara keuangan atau apa, mereka mendekat gitu, kayak ada maunya lah atau apa. Cuma kamu di sini ya dibilang ya, atau ini ada pesan semesta, kendalikan dirimu gitu. Boleh sih kamu tuh kasihan sama orang, tapi jangan berlebihan juga. Kamu boleh sayang sama orang, tapi jangan berlebihan, karena kamu juga harus sayangi dirimu kan. Ya kalian udah ngerasa sih kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini entah siapa ya, Say. Memang masih ada yang ngarep sama kamu. Entah ngarep untuk komunikasi, ketemu, bahkan ada yang masih berharap jangan-jangan masih ada takdir buat aku bisa bersatu sama kamu. Cie. Ya orang ini sering loh mikirin kamu, sering berhalusinasi tentang kamu ya. Itu strong tuh, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Strong banget ya sesama Pisces. Oke. Ada Leo, Capricorn, Taurus, Cancer. Bisa energi saja. Ini ada Gemini juga. Jadi ya, aku ngerasa hidup orang ini berat banget. Berat banget tanpa kamu ya. Sebenarnya udah gak kuat sih dia melanjutkan hidup kalau nggak ada komunikasi sama kamu. Beberapa dari mereka ngerasa ya kalau misalnya nih kamu udah nggak peduli lagi, udah nggak care atau kamu nggak perhatiin dia lagi, kalau kamu sudah abaikan dia kadang ngerasa bingung gitu. Ya kenapa kamu yang awalnya atau sebelumnya kamu tuh baik banget ke dia. Beberapa kalian ini kayak malaikat ya. Entah di masa lalu kamu kayak malaikat, bucin banget gitu ya. Kayak budak cinta, baik banget ke orang ini. Tapi sekarang kok ya gitu, dia ngerasa kalau memang kamu udah gak peduli, ya berarti kamu misterius banget gitu. Kamu yang tadinya malaikat kok sekarang jadi kayak monster gitu ya. Beberapa mereka punya asumsi seperti itu ya, mereka punya pendapat gitu Kak. Kalau memang beneran nih kamu sudah berubah, udah bener-bener punya jati diri, bisa kendalikan diri untuk nggak mudah kasihan lagi ya, dia kadang merasa ya kamu tuh sekarang nggak seperti dulu, kamu sekarang tuh ya disegani sama dia gitu. Makanya dia kadang, duh gimana ya, kamu tuh udah kayak monster nih. Kalau aku ganggu marah nggak ya gitu, kalau aku komunikasi duluan enak nggak ya. Tapi kan dia kadang mikir gengsi gitu Kak. Nah seperti itu. Ya mungkin ini kayak karma juga sih ya, entah karma apa. Siapapun yang pernah menyakiti, ya akhirnya tersakiti sendiri oleh perbuatannya. Entah siapapun yang pernah tidak berjuang ke kamu, ya pada akhirnya sekarang ngerasa kamu tuh pantas loh diperjuangin. Cuma ya dia udah ngerasa kikuk gitu, ngerasa sungkan, segan. Ya ada yang malu banget sebenarnya sama kamu. Karena kan kalau dipikir-pikir, kebaikan kamu tuh banyak banget loh. Sedangkan yang dia lakukan itu gak seberapa, gak sebanding dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini ada yang merasa berhutang budi sih sama kamu. Entah berhutang kebaikan, karena kamu udah pernah baik banget gitu. Jadi ya, kayak segan aja gitu untuk hubungi kamu. Kadang ini ada yang merasa, ya mungkin kamu udah gak ingat kali sama aku ya. Kalau aku misalnya komunikasi enak gak ya? Kamu
masih benar-benar welcome nggak, mau menerima nggak, gitu loh say ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, kuat banget nih ya, seseorang yang pengen banget hubungi kamu. Kalau bisa sih ya, andai aku punya kekuatan saat ini aku hubungi kamu, tapi apalah dayaku ya say. Ini mungkin dia punya rasa bersalah yang besar sama kamu, atau ya ini ada manja-manjanya gitu ya orangnya, atau ya memang dia bukan tipe yang fighting gitu, bukan orang yang bisa berjuang. Mungkin karena kamu selama ini yang selalu berjuang, jadi ya gimana dia mau terlatih secara mental untuk perjuangin orang kayak kamu. Nih, nggak pernah bisa melupakan kamu ya. Sebenarnya nggak ada tempat yang paling nyaman selain kamu. Kamu yang paling nyaman buat dia. Ini seperti aku bilang ya, ada yang cinta mati banget sama kamu. Mungkin dibalik kerasnya dia, mungkin kamu ngerasa orang ini tinggi hati kok, dia orangnya begini kok, payah, ribet, rumit gitu. Mungkin kamu ngerasa dia seperti itu, tapi dia sayang banget loh sama kamu. Nih, dia cuma bahagia sama kamu. Beberapa dari mereka gak ngerasain kebahagiaan lagi kalau udah gak sama kamu. Jadi hidupnya itu ya gitu-gitu aja sih. Jadi kamu coba cek aja kehidupan dia. Mungkin kamu bisa cari-cari sosmednya, orang yang berkaitan dengan dia atau siapa. Kalau kamu cari tahu keadaannya, sebenarnya nggak enak sih keadaan dia. Tapi ini beberapa kalian ya udah nggak mau terlalu kepo sama dia. Dia mau gimana juga, dia mau jungkir balik juga, ya udah bodo amat sih kamunya. Kamu nggak terlalu penasaran gitu dengan dia. Ini beberapa kalian sih ya, mungkin ini vice versa juga. Ada yang ngerasa ya buat apa lagi stalking dia, dia kan udah nyakitin aku, buat apa lagi aku memperhatikan dia. Dia kan nggak jaga perasaanku selama ini gitu. Jadi kamu ya paling gini sih, mau lihat-lihat tarot itu juga ya sekedar mau apa ya, cek energinya, tapi kayak nggak terlalu kepo gitu. Karena ini Pisces kan punya intuisi yang tajam ya. So sebelum kamu dengar video atau sebelum kamu dengar reading tarot juga, kamu kan juga udah ngerasain intuisimu berkata ya, orang ini paling ginilah dianya sekarang, dia beginilah begitulah. Terus ya di tarot terjawab lah, oh iya pas dengan intuisiku. Nah beberapa kalian merasa seperti itu, tapi ini ada loh ya dia masih kepoin kamu. Orang yang dealing sama kamu tuh masih cari tahu kamu sebenarnya di sosial media atau di mana gitu ya, nyari-nyari tahu kamu gitu. Kamu tuh ngapain sih? Udah gimana hidupmu sekarang? Perkembangan hidupmu? Beberapa ngerasa punya feeling, kayaknya kamu udah berjaya ya, kamu udah berhasil bahagia ya sekarang. Aku kepo deh. Nah ada yang kayak gitu sih, pengen nyari tahu kamu. Ya sadar gak sadar seperti itu. Banyak yang nyari kamu mungkin ya, cuma nggak semua hubungi kamu, karena beberapa dari mereka ya besar banget egonya, gitu kak. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini energinya bisa kebolak-balik atau vice versa, dan beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.